menyembah Dikau ya Allah, dan bermasmur bagimu, melurkan namamu ya Allah yang maha tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu biasa yang kedua, Bapak Ibu dan para saudara. Pada minggu biasa yang kedua ini kita diajak untuk merenungkan kembali proses kita mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengungkapkan bagaimana para murid yang pertama mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus yang ditulis oleh Injil Yohanes. Ada satu pertanyaan yang mendasar yang dilontarkan Tuhan Yesus pada mereka ketika mereka mulai mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Marilah para saudara, kita mempersiapkan diri hening sebentar, menyadari kehadiran kita di hadapan Allah, syukur atas hidup yang masih boleh kita terima, dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan para saudara, Injil Markus, Matius, dan Lukas mewartakan bahwa proses menjadi murid Tuhan Yesus adalah pertama-tama karya Allah. Inisiatif datang langsung dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menjumpai Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes di pantai, di tempat kerja mereka. Tuhan Yesus sendiri yang mengajak. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan mereka pun ikut tanpa satu kata pun. Dengan demikian, para saudara, mengenal Tuhan Yesus, mengikutinya, dan menjadi muridnya, pertama-tama adalah rahmat Allah, inisiatif dari Allah. Manusia tinggal menjawab, mau atau tidak. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan langkah tindakan yang konkret. Maka mereka langsung mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini para saudara, kita mendengar pewartaan dari Injil Yohanes tentang bagaimana proses menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ditekankan adalah jawaban manusia. Ketika sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya, Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus lewat. Kemudian dia berkata kepada kedua murid itu, lihatlah anak domba Allah. Tanpa pertanyaan, tanpa dialog apapun, dua orang murid ini mengikuti Tuhan Yesus. Diikuti Tuhan Yesus, para saudara, diikuti dua murid ini, Tuhan Yesus menoleh dan berkata, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Tuhan Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang, melihat di mana Tuhan Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mengikuti Tuhan Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Yang lain tidak disebut. Para saudara, peristiwa perjumpaan dua orang murid Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus ini sangat sederhana. Sangat biasa, namun memiliki makna yang mendalam dalam proses mengenal, mengikuti, dan menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, ada Yohanes Pembaptis
ada yang berperan menunjuk pada Yesus, pada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara, ada yang menghadirkan Yohanes Pembaptis yang menunjuk pada Tuhan Yesus. Dan itu di dalam diri kita bisa terjadi. Siapapun, peristiwa apapun yang mengantar kita, menunjuk kepada kita, sampai kepada Tuhan Yesus. Entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu mungkin para imam, teman-teman, para katekis, para suster, calon suami atau calon istri, bahkan anak kita. Ada juga peristiwa-peristiwa khusus. Mungkin juga membaca buku, mengalami kebaikan orang Katolik. Banyak hal. Ada yang berperan seperti Yohanes Pembaptis, menunjuk pada Tuhan Yesus. Apapun dan siapapun dapat menghadirkan Yohanes Pembaptis yang mengantar saya dan Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Saya dan Bapak Ibu bisa mengingat-ingat sekarang ini. Siapa yang menjadi Yohanes Pembaptis bagi kita, sehingga kita mengenal Tuhan Yesus dan sampai sekarang menjadi muridnya. Mungkin orang tua, guru kita, mungkin calon suami waktu itu atau calon istri, atau anak-anak. Siapa? Yang kedua murid tadi tanpa banyak bicara, tanpa dialog apapun langsung mengikuti Tuhan Yesus. Bukankah kita juga demikian? Apalagi teman-teman yang dibaptis sejak bayi, begitu saja mengikuti Tuhan Yesus. Ya hanya ikut saja, tanpa banyak kata. Bukankah kita juga demikian? Yang ketiga, setelah mengikuti, dua murid tadi mengikuti Tuhan Yesus menoleh ke belakang, berkata, "Apa yang kamu cari?" Sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi sangat mendasar. Setelah saya dan Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus sampai hari ini, pertanyaan itu diajukan kepada kita. Apa yang kamu cari? Dengan mengikuti Yesus itu apa yang kamu cari? Kata ganti yang digunakan Tuhan Yesus adalah kamu. Bukan kalian, bukan kamu sekalian, tapi kamu. Artinya pertanyaan itu benar-benar pertanyaan pribadi. Jika saya dan Bapak Ibu ditanya, mengikuti Tuhan Yesus sampai hari ini, apa yang Bapak Ibu cari? Yang keempat, para saudara, dua orang murid yang mengikuti Tuhan Yesus tadi, salah satunya bernama Andreas, saudara Simon. Sedangkan yang satunya tidak bernama. Apakah tidak dikenal? Sangat tidak mungkin tidak dikenal. Pasti dikenal. Memang sengaja ditulis tanpa nama, agar diisi nama saya, nama Bapak Ibu, nama siapapun kita masing-masing. Dan itu mempertegas sebenarnya apa yang kamu cari. Sebut nama kita sendiri. Masing-masing pribadi hendaknya menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ini. Apa yang kamu cari? Selanjutnya Bapak Ibu, atas pertanyaan Tuhan Yesus ini tidak ada jawaban. Dari mereka tidak ada jawaban. Ini sebenarnya mengungkapkan jawabannya terbuka sekali. Jawabannya sekian banyak jawaban. Sekian orang yang mengikuti Tuhan Yesus membuat terbuka jawabannya apa saja. Sekian orang yang mengikuti Tuhan Yesus tentu beraneka ragam jawaban yang bisa diberikan atas pertanyaan Tuhan Yesus itu. Apa yang kamu cari? Banyak sekali jawabannya, aneka ragam. Masing-masing memiliki jawabannya sendiri. Tidak ada jawaban yang tunggal. Namun yang penting adalah apa jawaban Anda?
Selanjutnya para saudara, kedua murid itu memang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus itu. Namun kemudian mereka malah justru bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal? Rabi, di manakah engkau tinggal?" Pertanyaan ini dari kedua murid ini merupakan jawaban yang paling mendalam sebenarnya dari pertanyaan Tuhan Yesus tadi. Dengan pertanyaan itu sebenarnya kedua murid ini menjawab, "Aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya mencari Mesias, mencari Tuhan, mencari Engkau. Aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya mencari-Mu Tuhan, mencari Engkau Mesias. Maka aku bertanya di mana Engkau tinggal." Kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Lalu mereka mengikuti Tuhan Yesus dan tinggal bersama Tuhan Yesus. Kata melihat bagi Injil Yohanes, penulis Injil ini sangat khas. Bukan melihat dengan indera penglihatan atau mata, tetapi mengalami Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Mengalami Yesus sebagai Allah yang kelihatan. "Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku." Yesus juga pernah mengatakan, "Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa." Kedua murid ini, para saudara, akhirnya tinggal bersama-sama dengan Yesus. Artinya kedua murid ini menjalin relasi yang sangat pribadi, bersatu dalam keseluruhan hidup dengan Tuhan Yesus sendiri. Peristiwa ini sangat mengesankan bagi mereka. Maka mereka mencatat dengan jelas waktunya. Waktu itu kira-kira pukul 4. Karena jelas maka terkesan, maka ingat dia waktunya. Yang terakhir para saudara, buah dari perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus adalah pewartaan. Andreas kemudian mewartakan kepada Petrus saudaranya, dan Petrus kemudian dibawa kepada Tuhan Yesus. Maka menjadi sangat jelas Bapak Ibu dan para saudara, bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus. Ada yang mengantar kita, ada yang berperan sebagai Yohanes Pembaptis. Siapapun dan apapun. Yang kedua, kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan kemudian kita ditanya apa yang kamu cari, dan kita diajak untuk menjawab. Lalu kemudian kita berdialog dengan Tuhan Yesus, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus sampai hari ini. Dan buah dari perjumpaan, pengenalan, menjadi murid Tuhan Yesus adalah kita mewartakan Tuhan Yesus. Benarkah kita selama ini kita sudah menjadi pewarta-pewarta? Atau sebenarnya kita malah justru sebaliknya. Kita menghambat orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Mohon berkat Allah para saudara, agar kita sungguh menyadari bahwa sungguh kita telah mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan kepada kita selalu dianugerahkan kebahagiaan kekal. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Jika kita ditanya pertanyaan yang sama, apa yang kamu cari? Apa jawaban Ibu dengan Bapak Ibu dengan jujur? Apa yang kamu cari? Buah-buah pewartaan apa yang telah dirasakan orang lain sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudari di sekitar kita, atau sebaliknya kita justru menjadi penghambat